Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan kembali mengupas tentang kitab Kejadian. Yang akan kita kupas adalah Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Renungan yang saya berikan pada hari ini berjudul Soulmate, yaitu kekasih atau belahan jiwa. Kekasih, siapa sih yang gak mau punya kekasih gitu? Orang yang mendengarkan kita cerita hidup kita dari pagi sampai sore, terus yang mensupport, benar-benar mensupport kita, benar-benar ada buat kita gitu. Masih kayaknya kalian yang jomblo-jomblo masih mau sih punya kekasih. Saya juga mau sih sebenarnya, cuman ada saatnya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua gitu. Membicarakan tentang kekasih ini itu ya, saya waktu itu mendengarkan podcastnya kayaknya Denny Sumargo sama Pak Emil. Denny Sumargo bertanya sama Pak Emil, Bapak kalau disuruh memilih itu pilih istri atau anak gitu. Pak Emil jawab pilih istri gitu. Dan jawaban dia tuh bagus banget saudara. Karena anak itu titipan Tuhan. Dan nanti ketika dewasa dia bakal menjemput takdirnya sendiri gitu. Kalau istri bakal menemani kita hingga tua nanti. Karena sebenarnya saya ini posisinya sebagai anak ya saudara. Jadi saya tuh baru kepikiran jawaban yang masuk akal tuh gini. Ternyata memang hidup itu memang kayak berpasang-pasangan gitu. Nanti kita juga besar bakal menikah dan mempunyai keluarga sendiri gitu. Memang seperti itu gitu. Kan karena kebanyakan kan orang pentingin anak gitu. Malah kekasih kita, pasangan kita tuh malah nanti nggak kita perhatikan gitu, lebih mementingkan anak. Karena pondasi utamanya itu memang dalam keluarga kan orang tua ya. Yang dilihat anak kan hubungan orang tuanya gitu. Ternyata tuh sekuat itu hubungan satu pasangan. Saudara-saudari juga pasti pernah mendengar lagu Last Chord yang Seluruh Nafas ini gitu. Yang jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Kau akan tua dan mati dalam pelukku, untukmu seluruh nafas ini. Nah, ini ada kata tulang rusuk dan seluruh nafas ini kita. Apa sih kira-kira makna dari tulang rusuk ini, saudara? Kok bisa ya? Ada istilah perempuan itu tulang rusuknya gitu. Coba, mari kita membaca Kejadian 2 ayat 18-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudara, saya mengambil 2 poin dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Poin yang pertama adalah hidup berdampingan. Kalau saudara memperhatikan dari ayat penciptaan, itu Tuhan tuh pasti berkata, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi saudara bisa melihat ayat ini. Di sini Tuhan tuh berkata kalau tidak baik. Nah, berarti ini sesuatu hal yang istilahnya jomplang ya, saudara. Jadi benar-benar di sini tuh manusia memang perlu penolong yang sepadan, karena memang manusia akan menjadi baik gitu, ciptaan yang baik jika adanya penolong ini gitu. Di sini juga bisa kita lihat di ayat meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu pada istrinya. Di sini berarti seorang laki-laki itu akan hidup berdampingan dengan istrinya itu, meninggalkan kedua orang tuanya gitu. Nah, ini kan masih ada ya kayak sosok yang kadang lebih memperhatikan orang tuanya gitu, lebih nurut sama orang tuanya padahal mereka sudah menjadi suami istri gitu. Nah, ini sebenarnya harus diperhatikan ya. Karena sebenarnya orang tua itu sudah memiliki pasangan sendiri gitu, yaitu bapaknya itu gitu. Jadi kadang sebagai laki-laki ini memang harus benar-benar bukan putus hubungan, bukan, tapi lebih ke memperhatikan keluarganya sendiri. Karena ketika laki itu meninggalkan orang tuanya, otomatis kan dia membangun sebuah rumah tangga itu dan bersama istrinya, dan seharusnya memang lebih memperhatikan keluarga itu. Nah, poin yang kedua itu bertumbuh bersama. Di sini ayat ini berkata bahwa sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dalam bahasa Ibrani itu artinya yada, yaitu mengenal gitu. Jadi sebenarnya ketika mereka tuh bersatu gitu, mereka tahu luar dalam pasangan, mereka tahu sifat-sifat antara laki-laki dan perempuan ini, saling tahu satu sama lain. Pasti namanya orang yang berbeda itu banyak cekcoknya, egonya saling tinggi, keinginan berbeda. Namun mereka tuh harus jadi satu gitu ya, karena mereka sudah diikat sama Tuhan jadi satu daging itu gitu. Mereka mau gak mau harus bertumbuh bersama, menjalani hidup sampai mereka tua tuh bersama gitu. Jadi memang di sini pentingnya ya memilih, mencari pasangan ini memang sebenarnya penting ya saudara. Kita harus melihat sosok yang benar-benar akan bisa menjadi pasangan kita gitu. Dan juga buat para suami istri ya teruslah kalian tuh bersatu gitu dalam sebuah ikatan itu ya, bertumbuh bersama ya. Yang buat yang jomblo ya gak usah takut ya, kita kan pasti Tuhan akan mengirimkan yang terbaik buat kita gitu. Buat yang udah punya pacar nih ya, sebisa mungkin benar-benar kita tahu nih sebelum menjadikan dia suami, sebelum menjadikan dia istri, kita harus tahu memang pasangan kita gitu. Tapi ingat, memang gak ada 100% tuh orang tuh cocok gitu ya, mesti ada yang bedanya gitu. Karena memang istilahnya menjadi satu di sini tuh
mereka bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing, bisa saling menambal kekurangan itu gitu. Karena suatu hubungan yang baik akan menjadikan hidup ini kan juga tentram juga gitu. Dan pastinya hubungan baik ini diberkati oleh Tuhan gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman ini menjadi rema bagi hidup kita gitu. Kalau memang manusia itu tidak baik kalau seorang diri saja gitu. Terima kasih, amin.